Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda dari kelas E1172 ingin mempresentasikan mengenai KTT ASEAN ke-36. Dalam laporannya, Sekjen ASEAN Lim Jock Hui melaporkan beberapa hal, terutama yang terkait dengan kondisi negara-negara ASEAN selama pandemi untuk pertama kalinya dalam 23 tahun terakhir. ASEAN mengalami kontraksi ekonomi dan oleh karena itu, negara-negara ASEAN dilihat telah mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dampak ekonomi sosial dari pandemi ini bersama dengan negara-negara mitra ASEAN. Ujar Menlu RI Retno Marsudi mengutip laporan Lim Jock Hui. Namun, Sekjen ASEAN juga mengatakan bahwa negara-negara ASEAN telah berhasil mengambil tindakan yang cepat dan sangat menentukan keputusan untuk menangani masalah tersebut. Misalnya, di bidang kesehatan, ASEAN kini sedang membentuk Regional Pandemic Response Fund. Hal ini telah dibahas sejak KTT pada April lalu maupun KTT Plus 3. Selain kerjasama antar negara anggota, Retno mengatakan bahwa ASEAN juga memiliki nilai solidaritas yang memungkinkan ASEAN untuk terus bekerja memajukan ASEAN Community Building. Dalam hal ini, yang dimaksud oleh Sekjen ASEAN adalah penanganan aksi, terorisme, politik, dan lainnya. Sedangkan dalam pilar ekonomi, berbagai kerjasama juga telah dilakukan melalui ASEAN Single Window dari ASEAN. Dalam pilar ekonomi juga mendatangani RCEP jadi salah satu prioritas guna terus mendukung sistem perdagangan multilateral. Ungkap Retno, semua hal tersebut tentunya dilakukan dengan tujuan mengembalikan konektivitas yang terdisrupsi selama pandemi. Di sisi lain, ASEAN juga bekerja sama dalam bidang sosial budaya, yakni dengan memperkuat human capital development dan memperkuat sustainability di sebuah aspek kerjasama. Menlu Retno turut menyampaikan bahwa saat ini ASEAN sedang menyelesaikan midterm review dalam 3 blueprint, pilar kerjasama antar negara anggota. Sesuai rencana, laporan ini akan diserahkan kepada pemimpin ASEAN di dalam KTT pada bulan November. Dua tantangan yang dihadapi negara-negara di dunia saat ini yang disebutkan oleh Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN ke-36. Presiden dalam statement nasionalnya mengatakan dunia termasuk negara-negara di kawasan ASEAN saat ini sedang menghadapi dua tantangan besar, yaitu penanganan COVID-19 dan dampaknya, yaitu dampak sosial ekonominya. Kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hari ini kedua tantangan tersebut menurut Jokowi semakin berat. Melihat situasi global yang saat ini sangat dinamis, terlebih terhadap peningkatan persaingan antara negara-negara dengan kekuatan besar-besarnya, pesimisme atas multilateralisme, serta rule-based order. Dengan kondisi perubahan geopolitik seperti sekarang ini, Presiden RI menekankan pentingnya ASEAN dalam menavigasi perubahan ini. Ujar Retno. Meski begitu, Jokowi pun mengatakan ASEAN akan tetap mampu melewati masa sulit saat ini dan tantangan di masa depan, apalagi dalam 5 dekade terakhir. ASEAN telah memiliki fondasi yang cukup kuat sebagai komunitas dalam menghadapi berbagai perubahan yang ada. Adapun dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga menekankan dua hal yang pentingnya, ASEAN memperkuat kerjasama mempercepat pemulihan ekonomi ASEAN, serta pentingnya penguatan kerjasama di kawasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.